Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Ulfah dari kelas 6 Shift 3 Malam. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori perilaku konsumen. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi teori perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, teori perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, organisasi, dan kelompok dalam memilih, membeli, dan menggunakan, serta bagaimana suatu barang, jasa, ide, atau pengalaman dapat memberikan kepuasan kepada mereka. Nah, teori perilaku konsumen ini mempelajari tentang tahapan-tahapan yang dilakukan para konsumen, yaitu sebelum pembelian, saat pembelian, dan sesudah pembelian. Perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Nah, dalam teori ekonomi makro, terdapat anggapan bahwa setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal di dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan selalu terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Sedangkan dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan dalam dirinya. Perilaku konsumen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada perilaku konsumen yang rasional dan perilaku konsumen yang irasional. Apa sih perilaku konsumen yang rasional itu? Perilaku konsumen yang rasional itu perilaku konsumen yang ketika dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen melakukannya berdasarkan akal sehat. Misalnya, membeli barang sesuai kebutuhan dan memiliki nilai guna, mempertimbangkan kualitas produk yang akan dibeli, dan yang paling penting yaitu mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Sedangkan perilaku konsumen yang irasional adalah perilaku konsumen yang ketika konsumen melakukan kegiatan transaksi tidak berdasarkan akal sehat. Contohnya, membeli produk karena hanya tergiur iklan dan karena gengsi semata. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu ada faktor perbedaan individu, faktor lingkungan, dan proses psikologis. Faktor perbedaan individu ini terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, dan gaya hidup. Untuk faktor lingkungan sendiri terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, keluarga, dan situasi. Nah, yang terakhir, untuk proses psikologi sendiri terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap atau perilaku. Nah, ada variabel yang berkaitan juga dengan teori perilaku konsumen ini. Nah, teori perilaku konsumen ini berkaitan dengan harga, produk, selera, lokasi, dan pelayanan. Nah, variabel-variabel tersebut masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang juga dijadikan sebagai pertimbangan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Pemahaman terhadap perilaku konsumen bukanlah hal yang mudah. Maka, jika perusahaan atau pengusaha atau penjual, penghasil barang atau jasa dapat memahami dengan baik perilaku konsumen, hal itu dapat memberikan kepuasan maksimal dan dapat meraih keuntungan yang besar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.